Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-10 berkata, "Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau." Kekasih Tuhan, ada peribahasa yang berbunyi, "Barang siapa menggali lubang, ia akan terperosok ke dalamnya." Peribahasa tersebut hendak menegaskan bahwa orang yang bermaksud mencelakakan orang lain pada akhirnya akan terkena celaka seperti yang diinginkannya terjadi kepada orang lain tersebut. Tentu saja peribahasa tersebut merupakan sebuah kiasan yang mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam tindakan dan perkataan, karena tindakan buruk akan berdampak pada diri kita sendiri. Selain itu, peribahasa itu juga ingin mengingatkan kita bahwa orang yang merencanakan kejahatan kepada orang lain, maka kejahatan yang dirancangkannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kekasih Tuhan, di dalam Alkitab dikisahkan seorang yang bernama Haman, seorang tokoh yang menggali lubang kejahatan terhadap bangsa Yahudi, tetapi akhirnya dia sendiri jatuh ke dalam lubang kejahatan tersebut. Haman adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi di kerajaan Persia. Dengan kekuasaannya dia ingin menyula Mordekai hanya karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Dan ternyata Haman bukan saja ingin menyulakan Mordekai, tetapi juga ingin membunuh semua orang Yahudi di kerajaan itu. Namun demikian, ia sendirilah yang disulakan di tiang gantungan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Kekasih Tuhan, rencana orang jahat terhadap orang benar yang dikasihi oleh Tuhan tidak akan pernah menjadi kenyataan, karena bukan saja Tuhan tidak akan merestui dan mengizinkannya, melainkan juga karena Tuhan akan selalu melindungi, menjagai, serta memberkati orang-orang pilihannya. Kekasih Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam ayat bacaan kita pagi ini, bahwa orang-orang jahat akan jatuh kepada rancangannya sendiri, maka bisa dipastikan bahwa orang yang merencanakan kejahatan akan menerima balasan yang setimpal dengan rancangan yang jahat yang dibuatnya. Jalan dan langkah mereka akan terus mengarah kepada kejahatan, baik kepada kejahatan yang ada di dalam diri mereka, juga ke dalam kejahatan yang sudah mereka rancangkan untuk terjadi kepada orang lain. Ketika mereka mengharapkan kejatuhan orang lain dan berusaha untuk menjatuhkannya, maka pada akhirnya mereka sendirilah yang jatuh dan mengalami kejatuhan. Bahkan perangkap yang mereka tebar di jalan untuk menjerat orang lain, perangkap itu akan menjerat mereka sendiri. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, ayat bacaan kita pagi ini bukan hanya ingin menasihatkan kita agar kita tidak merencanakan sesuatu yang jahat bagi orang lain, melainkan juga ingin menasihatkan dan mengingatkan kita agar selalu menjaga hati dan hidup kita dari segala niat jahat. Kita diingatkan agar tidak meniati dan menghasrati sedikit atau bahkan secuil pun yang jahat. Sebab jika hal itu terjadi, maka yang jahat akan beroleh ruang dan kesempatan yang besar berada dan memerintah di dalam hati dan seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.